Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami wal in'am. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'. Para pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang senantiasa diharapkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan lahirnya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini bukan tidak ada manfaat, bukan tidak ada sebab, bukan tidak ada maksud dan tidak ada tujuan. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi kepada kita, ini tentunya ada maksud dan ada tujuan yang lebih mulia, yakni bersumber pada sebuah hadis. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu sendiri dijadikan imam oleh kita, dijadikan pedoman oleh kita, dijadikan pembimbing oleh kita, maka insya Allah Al-Quran itu sendiri akan menjadi sebuah tuntunan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'alal Qur'ana amamah saqatallahu ilal jannah." Qatallahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, nanti Al-Quran itu yang akan membimbing kita menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah. Surganya bukan hanya di akhirat, surganya ada surga dunia dan ada surga akhirat. Ada kenikmatan dunia, ada kenikmatan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semua telah termaktub di dalam Al-Quran. Kalaulah seandainya Al-Quran itu dijadikan imam oleh kita, sebagaimana di dalam sholat, ketika seorang imam bertakbir, Allahu Akbar, maka makmum pun bertakbir. Seorang imam ruku, maka makmum pun harus ruku. Itu idealnya. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah, baik perintah sholat, baik perintah puasa, baik perintah zakat, lakukan itu. Karena itu adalah bimbingan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam-kalamnya, yakni yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka wajar dan pantas kalau seandainya Al-Quran itu sendiri dijadikan pedoman. Dan bahkan kalau siapapun manusia yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, maka Al-Quran itu akan mendorong manusia tersebut masuk ke dalam jurang neraka. Ini kata baginda Rasul. Kenapa? Kalau seandainya imam melakukan hal yang seperti dilakukan di dalam sholat, imam ruku, imam sujud, imam i'tidal. Kemudian kalau seandainya kita justru malah mengingkari itu, mengingkari Al-Quran. Kata Al-Quran contohnya kita disuruh pergi ke barat, nafsu kita justru malah pergi ke timur. Maka jelas bertentangan. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk duduk, kita malah berdiri, justru malah bertentangan. Itu kalau sudah bertentangan seperti itu, maka Al-Quran itu sendiri akan menjadi pendorong kita untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
Kalau seandainya kita mau hidup bahagia, selamat dunia akhirat, maka ikutilah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada semua. Ada tentang bagaimana kita ini menjadi manusia yang selamat. Bagaimana manusia yang berbahagia. Bagaimana menjadi manusia yang penuh dengan kenikmatan. Dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya dan segala sesuatu keburukan yang ada di muka bumi ini. Al-Quran menunjukkan itu semua. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ada obat di dalam Al-Qur'an, ada rahmat, ada barokah dan banyak sekali yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya Al-Qur'an itu kita jadikan imam, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dari saya menjelang berbuka puasa, marilah kita sama-sama menyambut waktunya berbuka puasa ini dengan mendengarkan tausiah agama demi mendapatkan keberkahan yang berlebih daripada kemuliaan bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga kita semua menjadi manusia yang senantiasa diterima pahala ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan manusia yang nantinya akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada akhirnya nanti kita akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh yang dipanggil oleh Allah untuk mencicipi bagaimana nikmatnya, bagaimana bahagianya, bagaimana kita bersukarianya mendapatkan nikmat dari Allah, yakni nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, barakallah, barakallah. Wallahu muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.